Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih katanya setelah habis lebaran? Apakah masih sehat? Alhamdulillah. Tidak. Oke. Gimana? Foto keduanya enak? Ada yang ternyata atau belum nih? Sudah Nggak nampak. nyata juga. Oke. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kelainan genetik pada manusia ya. Nah, sebelumnya kita ada capaian pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam kelainan genetik pada manusia. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi macam-macam kelainan genetik yang ada pada manusia ya. Nah, selanjutnya untuk tujuannya sendiri itu kalian mampu menjelaskan apa itu kelainan genetik. Terus kalian juga mampu menjelaskan macam-macam kelainan genetik pada manusia. Dan terakhir, kalian dapat menjelaskan penyebab kelainan genetik pada manusia. Pertanyaan dari saya yaitu pertama, apa itu kelainan genetik? Kira-kira ada yang mau ngasih pendapat? Mungkin Mbak Siwi, Ada gen. gimana? Apa itu kelainan genetik? Penyakit Ada yang mau akibat jawab? perubahan atau mutasi pada gen tertentu, Pak. Oke, oke. Yang lain ada pendapat atau ada jawaban lain? Saya Pak, Ya, bagaimana Mbak Din? kelainan genetik itu kayak penyakit pada seorang itu Pak, turunan gitu loh Pak, turun temurun Oke, gitu. dengan kemurun ya. Oke, kita Ya. tes apa itu kelainan genetik. Kelainan genetik adalah suatu kondisi yang dimana ketika ada perubahan atau mutasi materi genetik seseorang. Materi genetik atau DNA mengandung instruksi-instruksi yang mengatur perkembangan dan fungsi tubuh. Sehingga jika ada kesalahan sedikit saja dalam instruksi ini, kelainan genetik dapat muncul. Kelainan genetik itu dapat bersifat warisan atau muncul secara acak. Jadi kelainan genetik itu tidak selalu turun temurun ya, bisa saja tiba-tiba muncul gitu. Kira-kira tahu nggak kelainan genetik yang tiba-tiba muncul secara acak itu apa? Dan Nurul mungkin orang yang putih-putih semuanya ya, rambutnya putih itu apa? Albino. Nah, Bino. itu merupakan salah satu contoh dari kelainan genetik yang muncul secara acak. Oke. Nah, tapi kelainan genetik juga terjadi karena warisan. Kira-kira yang dari warisan itu apa? Ada yang mau ngasih pendapat? Tuh, buta warna. Nah, boleh. Itu merupakan salah satu kelainan genetik yang dibawa dari warisan atau turunan gitu ya. Buat kita mudah belajar, kita kelainan genetik kita golongkan jadi tiga aja ya. Yaitu yang pertama, kelainan genetik terpaut pada autosom. Yang kedua, genetik terpaut pada kromosom. Yang ketiga, itu genetik terpaut pada kromosom Y. Oke. Yang pertama, kelainan genetik terpaut pada autosom yaitu kelainan genetik yang akibat mutasi atau perubahan pada genetik yang terletak pada kromosom non-seks. Jadi, kelainan genetik ini bisa muncul tiba-tiba gitu, enggak ada mungkin turunan albino gitu. Itu belum tentu anaknya juga menjadi keturunan albino, albia seperti itu. Itu juga sebaliknya, yang orang tuanya normal bisa jadi anaknya albino itu bisa saja terjadi. Jadi dia tidak terkait dengan
kromosom X atau kromosom Y. Gitu. Selanjutnya ada kelainan genetik terpaut pada kromosom X. Kelainan genetik ini adalah kelainan yang disebabkan oleh mutasi atau perubahan pada gen yang terletak pada kromosom X. Kelainan ini biasa terjadi pada laki-laki, gitu ya. Tapi tidak memungkinkan, tidak bisa saja terjadi pada perempuan, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelainan genetik terpaut pada kromosom Y, yaitu kelainan genetik yang sangat terjadi karena kromosom Y terdapat pada laki-laki, tidak ada pada perempuan, seperti itu. Nah, biar mudah kita menggolongkan itu, kira-kira enaknya gimana? Jadi gini ya, kalau autosom itu bisa terjadi kapan saja, bisa perempuan, bisa laki-laki. Tuh. Terus kalau kromosom X itu biasa terjadi pada laki-laki, namun bisa juga terjadi pada perempuan yang dipengaruhi oleh kromosom X. Ya. Untuk selanjutnya kromosom Y yaitu terjadinya pada laki-laki tapi jarang gitu. Kira-kira bisa menangkap nggak maksud saya itu gimana? Paham, Bang. Paham ya? Kita langsung lanjut ke contohnya, yaitu macam-macam kelainan genetik. Yang pertama itu ada polikistik ginjal autosomal dominan. Kelainan genetik ini di mana terbentuk kista di ginjal. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang terletak pada salah satu kromosom non-sex atau autosom, baik kromosom 16 maupun 4. Mutasinya ada di kromosom mana tadi, Mbak? Mungkin kalau polikista ginjal? Tadi uh, mutasi kromosom, mutasi gen itu tidak ada pada kromosom berapa? Pada polikistik ginjal autosomal. 16, Ya, 16 dan 4. 4. Selanjutnya ada yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada albino. Albino atau albinisme disebabkan oleh kelainan genetik pada kromosom autosom yang mempengaruhi produksi melanin. Jadi albino ini terkait dengan kelainan genetik pada kromosom autosom dan tidak terpaut pada kromosom X atau Y. Jadi itu yang saya katakan tadi itu bisa saja muncul pada perempuan, dan saja muncul pada laki-laki. Dan ini juga tidak diwariskan. Nah, selanjutnya ada brachydactyly. Brachydactyly itu adalah kelainan genetik yang melibatkan jari-jari tangan atau kaki yang pendek atau terdistorsi. Kondisi ini dapat terjadi sebagai hasil kelainan genetik yang terletak pada kromosom autosom, termasuk gen-gen yang terkait dengan perkembangan tulang dan jaringan penumpang. Selanjutnya ada penyakit alkaptonuria. Kelainan genetik ini merupakan kelainan genetik autosomal resesif. Ini berarti mutasi pada gen yang terjadi pada kromosom non-sex ya, atau autosom, dan membutuhkan dua salinan gen yang terganggu untuk mengembangkan kondisi ini. Karena alkaptonuria ini kelainan genetik autosomal yang resesif, gitu. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki risiko yang sama untuk mewarisi atau mengembangkan penyakit ini, gitu. Dalam hal ini, individu mewarisi dua salinan gen yang terganggu dari kedua orang tua akan mengalami alkaptonuria. Sedangkan individu yang hanya mewarisi satu salinan gen yang terganggu akan membawa karit, akan menjadi pembawa atau karier, karena menunjukkan gejala penyakit.
Gitu. Nah, itu merupakan 4 contoh dari kelainan genetik yang autosom. Sekarang kita lanjut ke yang kelainan genetik karena kromosom X ya. Yang pertama itu ada hemofilia disebabkan oleh mutasi gen F8, sementara hemofilia B disebabkan mutasi gen pada F9. Jadi tadi yang mutasi gen hemofilia A itu pada gen berapa? Jadi Gen kita lebih F8. gimana? Gen F8. Oke, yang hemofilia B, Gen F9. oke, ya, paham ya. Jadi kali ini menyebabkan gangguan pembekuan darah dan pendarahan yang berkepanjangan. Laki-laki yang mewarisi mutasi ini akan mengalami gejala hemofilia, sementara perempuan yang mewarisi mutasi biasanya menjadi pembawa dan dapat mentransmisikan kelainan pada anak laki-laki mereka. Selanjutnya ada pita warna. Nah, seperti tadi yaitu merupakan salah satu kelainan gen yang dibawa melalui warisan atau turunan gitu ya. Pita warna merupakan kelainan genetik yang mengakibatkan seseorang tidak dapat membedakan warna gitu. Pita warna biasanya berkaitan dengan kromosom X gitu. Karena gen yang terkait dengan persepsi warna terletak pada kromosom X. Pria memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan pita warna dibandingkan wanita. Karena wanita biasanya membawa atau menjadi karier. Nah, mereka mewarisi gen yang terganggu dari ayah atau kakek mereka. Namun tidak semua kasus pita warna disebabkan oleh kelainan genetik. Bisa juga disebabkan oleh faktor lingkungan atau kondisi medis lainnya. Soalnya kayak terjadi kecelakaan nuklir itu bisa saja menjadikan seseorang pita warna. Untuk selanjutnya ada anodontia. Anodontia merupakan kondisi ketiadaan semua gigi permanen. Dapat terjadi akibat kelainan genetik yang terletak pada kromosom X. Meskipun belum ada penyebab genetik yang pasti, namun penelitian menunjukkan hubungan dengan mutasi pada beberapa gen yang terikat yang terkait dengan perkembangan gigi. Selanjutnya ada hipertrikosis, yaitu pertumbuhan rambut yang berlebihan di berbagai bagian tubuh dan disebabkan oleh kelainan genetik yang terpaut pada kromosom X atau kromosom autosom. Ada beberapa hipertrikosis dan penyebabnya bisa bervariasi tergantung pada jenisnya. Contohnya itu hipertrikosis vinosia. Vinosia adalah bentuk hipertrikosis yang terkait dengan kelainan genetik pada kromosom X. Ya, nanti yang hipertrikosis ini itu contohnya kayak kalian pernah melihat perempuan ya yang ada kumisnya tipis gitu. Nah, itu merupakan salah satu kelainan genetik yang hipertrikosis gitu. Ada juga yang tumbuh rambut di seluruh wajah, itu merupakan salah satu contoh dari hipertrikosis. Nanti kalian bisa cek di internet atau buku-buku IPA ya. Nah, selanjutnya ada kelainan genetik terpaut pada kromosom Y. Salah satu contoh dari kelainan genetik ini adalah kelainan pembentukan testis. Kelainan genetik pada kromosom Y dapat mempengaruhi pembentukan dan fungsi testis pada laki-laki. Misalnya kelainan pada gen SRY yang terletak pada kromosom Y dapat mengakibatkan ketidakmampuan membentuk testis secara normal dan dapat berdampak pada perkembangan seksual dan reproduksi. Selanjutnya ada azoospermia non-obstruktif, adalah kondisi di mana sperma tidak aktif dalam air mani.
Penyakit ini dapat terjadi akibat kelainan genetik pada kromosom Y, seperti delesi atau kehilangan sebagian kromosom Y, ya, atau mutasi pada gen yang terkait dengan produksi sperma. Gitu. Nah, selanjutnya ada kelainan pertumbuhan dan perkembangan seksual. Beberapa kelainan genetik pada kromosom Y dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seksual pada laki-laki. Misalnya kelainan pada gen SHOX yang terletak pada kromosom Y dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat dan kelainan tulang. Selanjutnya ada gangguan genetik langka, yaitu seperti sindrom dyskeratosis kongenita yang disebabkan oleh mutasi pada gen BKCI yang terletak pada kromosom Y. Sindrom ini ditandai dengan kelainan kulit, gangguan hematologi, dan risiko kanker yang meningkat. Ini merupakan salah satu merupakan penyebab kelainan genetik. Yang pertama itu ada mutasi gen, yaitu seperti tadi ya, mungkin ada yang rusak atau kehilangan gen. Selanjutnya ada kelainan kromosom X maupun kromosom Y, sehingga kelainan ini bisa menjadi turunan gitu ya. Selanjutnya ada warisan genetik seperti tadi kita warna, itu merupakan salah satu contoh dari kelainan genetik yang berasal dari warisan. Terus ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa jadi karena adanya suatu musibah, misalnya kecelakaan nuklir yang menyebabkan ledakan, itu merupakan bisa merubah genetik seseorang karena adanya pengaruh dari lingkungan di luar. Untuk selanjutnya itu ada mutasi de novo. Halo, Barita, apakah masih di Zoom? Iya, Pak. Kelainan genetik itu tidak hanya secara turun-menurun bisa terjadi, tidak turun-temurun atau tiba-tiba, begitu Pak. Oke. Yang disampaikan oleh Pak Rata, jadi kelainan genetik itu bisa saja tidak turun-menurun, bisa saja tiba-tiba terjadi. Kesimpulannya yaitu kelainan genetik adalah kondisi yang terjadi ketika ada perubahan atau mutasi dalam materi genetik seseorang. Materi genetik atau DNA mengandung instruksi-instruksi yang mengatur perkembangan dan fungsi tubuh. Sehingga jika ada kesalahan sedikit saja dalam instruksi ini, kelainan genetik dapat muncul. Nah, kelainan genetik tidak selamanya dari turunan orang tua, karena kelainan genetik dapat terpaut pada autosom, kromosom X, dan kromosom Y. Penyebabnya bisa saja karena mutasi gen, kelainan kromosom, warisan, faktor lingkungan, dan mutasi genetik. Untuk selanjutnya, nanti Bapak akan mengirimkan soal-soal yang kalian bisa kerjakan sampai nanti jam 6 sore ya. Nanti kita kumpulkan. Selanjutnya untuk tugas minggu depan itu kalian buat resume dan mengerjakan lembar kerja yang nanti Bapak nanti Bapak akan kirim setelah meeting ini. Mungkin seperti itu. Ada yang mau dikonfirmasi atau sudah cukup? Cukup Pak. Oke. Jika sudah cukup, Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita di masa yang akan mendatang. Mungkin itu sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.